Oke, kita lanjut ke materi ya. Kali ini kita akan membuat objek sederhana ya, seperti ini ya. Kita akan buat di aplikasi CorelDRAW dengan ukuran kertasnya kita akan pakai yang kertas A4. Jadi pastikan kalian udah buka aplikasi Corelnya ya. Kemudian buat file baru ya, file new. Kemudian untuk objek name-nya kita ganti menjadi objek dasar. Paper size ganti ke ukuran A4. Kemudian untuk satuan kita ganti cm. Oke, kemudian klik OK. Oke, tampilannya nanti seperti ini ya, masih kosong, nggak ada apa-apa. Nah, tugas kita sekarang adalah kita akan membuat objek kotak nih. Ada kotak tapi dia melengkung. Terus pokoknya semua yang ada di sini ini ya, bagian ini modalnya pakai satu tool aja, namanya rectangle. Oke, rectangle itu toolsnya ini. Oke, namanya rectangle tool. Tinggal diklik toolnya, rectangle ini diklik. Kemudian kita buat di sini. Kita buat diklik, tahan, saya lihat ke bawah. Kotaknya agak dikit. Oke, disesuaikan dulu aja ya, karena kita belum pakai ukuran-ukuran. Oke, kemudian untuk yang objek kedua ini ya, ini kalau kita pakai gini bisa sih, buat lagi gini, ketiga, keempat. Nah, tapi permasalahannya adalah yang kita buat mesti objeknya beda ukurannya. Jadi solusinya adalah kita harus duplikat objek ini, di copy, biar ukurannya nanti sama, nggak beda-beda kayak gini. Yang tiga ini tak hapus dulu, tak blok, tak delete, kanan, delete. Oke, ini kita copy ya. Untuk cara ngopinya bisa pakai Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Atau enggak kalau mau cepet lagi ya, kalian tekan tahan objeknya, seret ke samping ya, posisinya klik kirinya masih dia nahan. Kemudian kita paste, klik kanan tapi yang kirinya agak sedikit ngelepas. Nah gini, nah udah jadi. Posisinya dia sama persis. Terus kita copy lagi dua. Gini, tahan, seret ke kanan, paste, klik kanan. Oke, satu lagi, klik, tahan, klik kanan. Oke, ini kan dia keluar dari kertas ya, jadi kita harus masukin ke dalam dulu. Kalian bisa blok ya, diblok dulu. Coba kita geser. Nah, kalau misalnya ini ngepres, kecilin lagi aja. Kecilin lagi, mungkin segini ya. Oke, nah segini. Jadi ada kotak 4, ukurannya sama. Nah, kemudian ini kan kotak ini cuman beda ujung aja sih, Ini lancip, ini melengkung, ini ke dalam, tapi ini lurus, ini agak melengkung. Oke. Model kita cukup kotak, terus kita ganti tools ya, kita pakai yang namanya shape tool. Klik toolnya, oke. Klik yang kotak kedua ini. Kalau kurang besar di zoom aja ya, di scroll aja, kalau enggak di sini bisa tuh hide. Kalau kurang gede lagi coba ganti ke 100. Nah, ini geser ke bawah, gesernya gimana? Bisa pakai ini. Nah, scrollnya ke atas gini. Nah, terus lanjut, ini kan sudah
terpilih, udah keseleksi, warnanya hitam ya, kita gedein lagi. Oke. Nah, ini kalian klik, kalian seret. Nah, oke, jadi ya sekarang dia sudutnya melengkung. Yang ini juga sama, klik yang objek ketiga, terus kita geser. Nah, tapi yang ke kotak ketiga ini, dia bentuknya dia lurus. Nah, untuk gantinya kita bisa pakai yang ini. Di property bar ya, di property bar ini namanya property bar. Jadi setiap tools yang kita klik nanti dia bisa berubah kurang ganti. Ganti. Nah, kita pakai yang ini. Ini kan ada 3 nih. Ini ada round corner, ini scallop corner, yang ini chamfered corner. Kita pilih yang ini. Nah, sekarang sudutnya dia sudah masuk ya kayak gini. Lanjut yang kotak keempat, diklik kotaknya, terus kita geser ya, tetap pakai yang ini, shape tool, geser ke arah sana, bisa, kalau enggak geser ke bawah ya, sama aja. Nah, terus kita pilih yang ini. Oke, sekarang kita lihat lagi desain kita, contohnya. Oke, udah sama ya bentuknya. Oke, oke. Kalau kalian ini kan potong ya. Jadi kalau misal mau lebih enak untuk navigasi di Corel, kalian bisa pakai scroll di keyboard, di mouse. Scrollnya kalian pencet tahan, nanti dia itu kursornya jadi tangan kayak gini. Nah ya, yang scroll, yang tombol tengah di antara klik kanan sama klik kiri. Itu kan ada satu tombol lagi, kalian tekan tahan, nanti dia jadi tangan, nah kalian bisa geser arahnya, gini. Nah, gitu. Kemudian yang bagian bawah ini, dia persis sama yang atas, cuman ada warnanya. Jadi kita copy dulu nih semuanya. Kita ganti tool pakai Pick Tool. Nah, kita blok semua, klik tahan seret, gini, kita copy ke bawah. Nah, terus di paste ya, klik kiri seret ke bawah, kemudian klik kanan. Nah, klik kanan, yang kirinya agak sedikit ngelepas. Lanjut kita kasih warna. Ya, untuk kasih warna ada di samping sini, color palette sini. Caranya adalah tinggal kalian klik objeknya, terus kalian klik warna. Nah, gitu. Nah, ini warna biru, birunya agak tua. Ya, warna biru apa warna ungu? Warna ungu. Klik warna ungu. Ini ya. Klik ini dia warna biru. Yang ini warnanya hijau. Klik warna kuning. Nah, oke. Sudah jadi ya. Kemudian lanjut di bagian nomor 3. Nomor 3 ini pakai tetap sama 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 objeknya sama sih, cuman dia ada garis luarnya. Nah, yang ini kalian bisa copy ke bawah. Ini diblok dulu. Copy, klik, seret, paste, klik kanan. Salah. Klik kanan. Nah, lanjut untuk ngasih apa ya? Namanya outline ya. Ini namanya outline. Untuk ngasih outline ini kalian bisa, ini yang cara lamanya ya.
Cara lamanya kalian bisa ke sini, bagian status bar ini ada tombol pen. Nah ini kalian bisa double klik. Nanti kan keluar tuh. Nah ini ya, jendela baru di outline pen. Width-nya kalian bisa ganti ya. Klik aja panahnya, bisa ganti ke 2 pt. Terus untuk color-nya kalian bisa ganti, bentar, ganti warna, misalnya merah. Nah, kelihatan ya nih warna merah. Tapi garis outline-nya belum terlalu ya kelihatan. Coba kita ganti 8. Coba kita ganti 10. Ganti ke 24. Jadi makin dia ke bawah ya, outline-nya itu makin makin banyak, makin besar. Kita pakai yang 10 aja lah. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Oke. Langkah lain ya, langkah lain. Tadi kan pakai ini ya, ini yang kedua misalnya, kedua klik objeknya ke sini, double klik, outline-nya, width-nya kita ganti 10, warnanya kita ganti jadi misalnya warna kuning ya. Oke, gini ya. Oke, untuk cara lain ya, cara lain ada juga ya. Kalian bisa klik objeknya, nanti di atas sini, di properti bar ini kalian bisa ke sini. Nah, kalian bisa gedein. Nah, gitu. Terus untuk warnanya, kalau mau cepet lagi di bagian color palette ya, color palette. Kalau kalian tekan klik kiri ini kan nanti dia ganti warna dalam ya, warna fill-nya. Kalau kalian klik kiri di mouse, itu ganti warna fill. Nah, kalau kalian klik kanan di color palette-nya, misalnya warna orange, klik kanan ya di mouse. Nah, itu nanti dia ganti warna untuk outline. Jadi bedanya kayak gitu antara klik kanan sama klik kiri di color palette. Yang ini juga sama ya. Kita gedein dulu 10. Terus kita klik kanan di warnanya. Nah, ganti. Nah, selesai ya. 1, 2, 3. Warna beda nggak masalah. Nah, oke, ke bawah. Bawah ke bawah. Tinggal yang bagian ini. Ini tetap pakai rectangle, tapi dia agak kayak persegi panjang modelnya. Nah, buatnya adalah kita geser dulu ke atas ya. Klik, scroll, tahan, seret ke atas. Nah, tetap pakai rectangle tool. Kita buat objeknya misalnya segini. Nah, ingat ya, ini kan sama semua ukurannya. Kalau misal kalian buat lagi pakai rectangle bisa, tapi nanti resikonya itu biasanya ukurannya beda-beda. Jadi baiknya adalah kita duplicate objeknya. Ya, di duplicate. Aslinya bisa pakai Ctrl C, Ctrl V. Coba ini tekan ya, tekan Ctrl C di keyboard sama Ctrl V. Nah, ini udah ada objeknya jadi 2 ya. Kalau tekan V lagi, dia ada 3. V lagi. Nah, kita bisa pakai tombol itu sih, shortcut itu. Shortcut copy paste. Oke, yang ini dia eh rotasinya dia lurus. Ini kan dia vertikal ini. Vertikal, ini horizontal. Kita tukar posisinya. Untuk buat muter ya, untuk buat muter kalau cara pertama nih. Cara pertama kalian bisa tak gedein dulu ya, tak gedein dulu. Kalian bisa klik ini ya. Bagian center ini kalian klik. Nah, nanti kan ininya tuh ganti tuh ujung-ujungnya. Nah, ini kalian bisa puter. Nah, diklik tahan ya. Gini. Oke. Coba tak unduh dulu.
tinggal diklik yang sini, klik, kita rotasi. Kita rotasi segini. Nah, putar. Kalau mau aman kalian bisa pakai tambahan ya. Jadi waktu muter ini kalian bisa tekan kontrol di keyboard. Nah, nanti kan dia tek 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 gitu. Nah, sampai sini kan udah lurus tuh, baru kalian lepas klik kirinya. Nah, oke, untuk cara lain sebenarnya ada. Kita akan pakai cara ya lainnya nanti buat kayak gini ya. Ini kita duplicate dulu ya. Duplicate-nya ya tadi bisa diklik kiri terus klik kanan. Oke, kalian bisa pakai fitur rotasi di sini. Angle of rotation. Ini kan 0,0 supaya kita ganti sudutnya, di blok aja, di blok. Misalnya kita mau ganti sudut menjadi 15 derajat nih. 15, enter. Oke. Kalau 20 derajat, enter segitu. 30 derajat, enter. Kalau mau 90 derajat, juga di blok 90 derajat, enter. Oke. Jadi kita muter yang ini tadi. Ini ke sini tuh rotasinya 90 derajat. Oke, kita pakai sudut yang mana ya? Yang 30 derajat ya. 30 derajat ini ya, segini. Tapi ini kan beda nih. Oh, ini kan beda nih. Ini gini, ini gini. Nah, kalian bisa misalnya ini udah jadi nih. Nah, ini tak taruh sini. Nah, kalian ngopi lagi dari sini misalnya, ngopi lagi ya. Oke, tadi kan ini 30 derajat. Nah, sekarang ini kita ganti jadi minus. Ada minnya di depan, terus 30, enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya objeknya begini. Hmm. Kalau mau cara lain sebenarnya ada juga sih kalau mau muter ini sih. Ini misalnya kita copy yang sebelah sini ya. Ini contoh aja. Tak taruh di sini bawahnya. Kita copy lagi. Yang ini ya. Kalian bisa pilih fitur mirroring. Jadi ini ada dua, mirror horizontal sama mirror vertikal. Ini mirror kanan kiri, ini atas bawah. Kita butuhnya yang horizontal. Nah, gitu. Tinggal kita lurusin aja sih. Nah, sama ya. Kita hapus. Kalian bisa pilih cara manapun sih untuk membuat objek kayak gini. Bisa pakai yang rotasi atau enggak kalian bisa muter lewat sini. Gitu. Lanjut yang terakhir kalian buat ini ya. Ini modelnya kalian pakai tools namanya Ellipse ya. Jadi ada di bawah sini. Tak lurusin dulu ya. Bawahnya rectangle tool ini ada satu tools lagi namanya ellipse. Ini buat lingkaran. Klik sekali kalian bisa buat objeknya. Oke, misalnya lingkaran seperti ini. Oke. Terus ada lagi nih lingkaran tapi dia cuman kurang separuh. Seperempat. Caranya sama, kalian bisa copy dulu ya, di copy ke sebelah kanan. Lanjut kalian bisa maksudnya bisa pakai ini sih sini kalau mau cepet sih ya. Gini, tapi dia kebalik. Tapi kita pakai di sini pakai tools ya. Pakai tools yang namanya ini juga tool shape tool sama kayak tadi shape tool. Terus kalian bisa lihat ya di sini tuh ada satu titik putih ya. Titik ini kalian klik geser. Tapi ingat posisinya ini garis warna biru itu harus ada. Harus nampak. Kalau nggak nampak nanti garis putus jadinya. Gini ya. Nah, kalau misal kalian narik ke bawah, terus kalian
garis yang biru itu nggak ada, dia kebentuk tapi nanti dia kepotong nih, nggak kebentuk ininya, cuman garisnya nanti hilang. Makanya ketika kalian pakai tools ini ya, kalau mau ada bentuknya harus ada garis warna biru, kayak gini. Terus lanjut yang ini setengah ya. Bisa di-copy dulu ya, copy lagi ke sini. Terus tapi ini kan nggak muat nih, nggak muat, jadi kalian harus misalnya yang bisa kecilin dulu, di-blok dulu semua, klik, coret, kecilin dulu aja. Nah, gini. Nah, ini copy, ganti tools ya, pakai shape tool ini. Ini kalian klik, terus geser ke bawah. Sampai ada tulisan apa? Kuadran, kuadran. Nah, klik. Nah, sekarang udah setengah. Yang terakhir nih, yang terakhir. Terakhir ini bentuknya seperti ini. Sisa sisa separuh, separuh, seperempat. Copy, pakai tool shape tool, klik ini kotaknya, terus kalian geser gini. Oke, jadi ya. Oke, kita ganti ke ini zoomnya, ganti ke to height biar kelihatan semua. Nah, jadi ya. Oke, endingnya seperti ini, sama ini contohnya ya. Tapi kok ini nggak sama maksudnya bentuknya. Ya tinggal kalian besarin aja nggak apa-apa. Blok, gedein. Karena kita belum pakai ukuran ya. Yang penting kalian bisa buat objeknya ya, objek yang seperti ini. Oke, jadi untuk buat ini modelmu hanya pakai toolsnya ya. Toolsnya cuma pakai ini rectangle, kemudian pakai ellipse, terus pakai shape tool. Oke, jadi hanya 3 tools aja. Kemudian untuk coloring ya tinggal pakai ini color palette. Tinggal kalian klik kanan atau klik kiri nanti oranye akan jadi. Oke, mungkin cukup sekian ya cara membuatnya ya. Next kita nanti coba untuk ekspor di video selanjutnya. Cara ekspor ini gimana. Oke cukup sekian, selamat mencoba.